صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان يا حبيبي حبيبي يا محمد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rapsanjani Nasution dari kelas Manajemen Dakwah C semester 7 Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas individu dari mata kuliah Praktikum Manajemen Lembaga Dakwah, yang mana dosen pengampunya ialah Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin, LCMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Sulaimanur Roheti. Saya adalah pendiri dan pembina Yayasan Satu Indonesia, sekaligus pendiri dan pembina Perempatan Al-Quran Rahmatul lil Alamin. Saya sebagai pengurus di Yayasan Super Indonesia, yaitu di bagian bendahara yayasan. Yayasan Satu Indonesia berdiri tanggal 1 Februari tahun 2019 dan telah mendapatkan SK Menkumham dari Menteri Hukum dan HAM tanggal 5 Februari tahun 2019. Bahwasannya sejarah daripada Yayasan Super Indonesia ini berawal di tahun 2019 di 21 Februari 2019 inilah terbentuk yang namanya Yayasan Super Indonesia. Yayasan ini bergerak di bidang pendidikan, sosial maupun pelatihan. Dan awal mulanya yayasan ini adalah membuka pelatihan yang namanya L5KU, yaitu pendidikan, pelatihan, pengembangan profesi, keterampilan dan usaha. Yaitu di tahun 2019 itu kita buka pelatihan itu, kemudian berjalannya waktu karena 2019 terjadinya COVID, maka kegiatan aktivitasnya berhenti. Kemudian setelah itu adalah kegiatan yang namanya sifatnya yaitu buka kegiatan pengajian, yaitu Rumah Tahfiz Quran Rahmatan lil Alamin di bawah naungan Yayasan Super Indonesia sampai sekarang, sampai 2005, usianya udah 5 tahun ya. Yang membedakan Rumah Tahfiz Quran Rahmatan lil Alamin dengan rumah tahfiz umumnya, pertama, kita tidak sistem mondok. Kedua, kita anak-anak yang mengaji sini umumnya sekolah di luar. Setelah mereka sekolah di luar, mereka pulang baru mengaji dan belajar tahfiz di Rumah Tahfiz Quran Rahmatan lil Alamin. Untuk organisasi Yayasan Indonesia, yaitu saya sebagai pendiri dan juga pembina Yayasan Indonesia. Pengawas kita bernama Ibu Nur Hasanah, Ketua Yayasan Bapak Nopal Tirja SIP, Sekretaris Bapak Mansur Saputra SD, dan Bendahara Ibu Eli Mariana SIP SI. Dalam dakwah kita mulai dari awal berdirinya, yaitu menyampaikan dan juga mensosialisasikan kepada masyarakat tentang arti pentingnya
bisa mengerti dan memahami tentang Al-Quran, dan juga bisa menghafalkannya sehingga bisa menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Di rumah tapis ini awalnya adalah pengajian itu bersifat sosial. Bagi yang mampu dia berbayar infak, bagi yang yatim dan duafa gratis. Kemudian kita dapat juga donasi dari beberapa lembaga yang membantu untuk kegiatan ini, yaitu berupa Al-Quran, Iqra, dan lain-lainnya ya, seperti meja, alat belajar, dan sebagian juga ada yang orang pribadi menyumbang kemari. Dari Yayasan Indonesia dan Kehormatan Quran Ramadan Alamin, dari awal berdiri kita mandiri, tentunya kita yang kelola dan kita yang mencari sumber dananya. Dan saat ini kita belum mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah, kalaupun ada dari donatur hanya sebagai saja. Jadi murni kita memang dari santri dan juga santri. Kita di Jalan Perguruan Tinggi Swadaya nomor 7C Kota Medan. Demikian informasi tentang Yayasan Insan Super Indonesia dan juga Rumah Quran Rahmatul Alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Samarona Siregar selaku guru TK dan tahsin di RTQ Rahmatul Alamin Yayasan Insan Super Indonesia. Pengalaman saya mengajar di sini, saya bukan hanya sekedar mengajar di sini, tapi juga belajar kepada anak-anak murid kita. Dan juga saya selama mengajar di sini bukan hanya sekedar mengajar, tetapi juga menghafal bagaimana kriteria anak-anak di sini. Mulai dari cara mendidiknya, cara belajar, cara membacanya bagaimana. Perkenalkan, nama saya Intan Maharani. Saya adalah guru bahasa Inggris di Yayasan Insan Super Indonesia. Saya bekerja di yayasan ini sudah kurang lebih 1,5 tahun pada bidang bahasa Inggris dengan rentang kelas dari TK, PAUD, SD, SMP, dan SMA. Alhamdulillah semua jenjang saya embati sebagai guru bahasa Inggris. Selama 1,5 saya belajar dan juga mengajar di sini, banyak pelajaran yang sudah saya dapatkan. Bagaimana caranya kita itu belajar supaya anak-anak ini bisa dapat memasuki pelajaran kita, bagaimana cara membujuk anak-anak ini supaya pelajaran yang kita ajarkan masuk ke mereka. Dengan begitu ya namanya kita guru,
bagaimana cara kitanya itu supaya bisa mengontrol anak-anak seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalis, saya kelas 6 SD. Kami dari Yayasan Insan Super Indonesia. Kami dari kelas Tahfiz Sholihin. Yang kami rasakan ngaji belajar ngaji sangat bertemu banyak Tuhan, mendapatkan ilmu yang banyak. Selama belajar di sini mendapatkan ilmu baru dari kami dan kami mendapatkan teman-teman baru dan belajar lebih seru. Saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT Yayasan Insan Super Indonesia. Yang pertama, kekuatan. Yayasan ini memiliki tujuan yang jelas dalam mendidik dan mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak, serta menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun belum mendapatkan dukungan dari pemerintah, yayasan ini berhasil mengelola sumber dana dari santri dan wali santri. Ini menunjukkan kemampuan manajerial yang baik. Yayasan ini tidak hanya fokus pada tahfiz, tetapi juga menyelenggarakan pelatihan keterampilan melalui LP5KU yang memperluas jangkauan dampak sosialnya. Yang kedua, ada kelemahan. Kelemahan daripada Yayasan Insan Super Indonesia yaitu ketergantungan pada donasi dan infak dari wali santri bisa menjadi kendala dalam pengembangan program lebih lanjut. Keterbatasan fasilitas yang memadai untuk kegiatan belajar mengajar dapat mempengaruhi kualitas pendidikan yang diberikan. Model pembelajaran yang tidak menerapkan sistem mondok mungkin mengurangi waktu interaksi antara santri dan pengajar. Ketiga, tantangan. Tantangan yang dihadapi Yayasan Insan Super Indonesia yaitu banyaknya lembaga pendidikan di Medan yang menawarkan program serupa dapat menjadi tantangan dalam menarik perhatian santri baru. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat mempengaruhi kemampuan wali santri untuk membayar infak, terutama bagi yang tidak mampu. Dengan sumber daya yang terbatas, pengembangan program baru untuk menarik minat santri bisa menjadi sulit. Yang keempat, peluang. Peluang dalam Yayasan Insan Super Indonesia ini ada kecenderungan meningkatnya minat masyarakat untuk mengajarkan nilai-nilai agama kepada santri-santri, menciptakan peluang bagi yayasan untuk menarik lebih banyak santri. Yayasan dapat menjalin kerjasama dalam lembaga lain untuk mendapatkan dukungan dana dan sumber daya. Mengembangkan program pembelajaran online dapat menjangkau lebih banyak santri dan mengatasi pembatasan fisik yang mungkin terjadi. Kemudian saya akan memberikan kesan dan rekomendasi. Yang pertama, kesan saya setelah melakukan observasi dan wawancara dengan pengurus, guru, serta santri-santriwati di Yayasan Insan Super Indonesia ini, saya merasakan semangat dan dedikasi yang tinggi dalam mengembangkan lembaga ini. Kegiatan belajar mengajar yang berlangsung tidak hanya memberikan ilmu, tetapi juga membentuk karakter anak-anak atau santri-santriwati dalam mendalami agama. Rekomendasi saya adalah meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan belajar mengajar agar lebih efektif. Kemudian yang kedua, mencari lebih banyak donatur dan sponsor. Yang ketiga, mengadakan pelatihan bagi pengajar agar mereka dapat mengembangkan metode pengajaran.